rotil wasiah, salatan tumidu biha jismi min jismihi, wa qalbi min qalbihi, wa ruhi min ruhihi, wa sirri min sirrihi, wa ilmi min ilmihi, wa amali min amali, wa huluki min hulukihi, wa niyati min niyati, wa wijhati min wijhatihi, wa qasdi min qasdihi, wa ta'udu barakatuha alayya, wa ala uladi, wa ala ashabi, wa ala ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur. Ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Sudah direkam Mbak Debi? Sudah, Bib. Ya, Para jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk bertemu kembali dalam acara Zoom kali ini. Kita jelaskan mengenai iri dan dengki bab terakhir, yaitu bagaimana timbulnya iri dan dengki dan bagaimana cara mengobatinya dan menghindarkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, penyebab dari dengki, ini awalnya dari pandangan mata, dari telinga yang kita dengar, kemudian masuk ke dalam hati. Ini prosesnya. Setelah masuk ke dalam hati, kemudian ikut campur itu setan sama nafsu. Ya, kemudian mengolah hal tersebut, sehingga hal ini menjadikan kita keluar pertama kali kata-kata, dan tindakan tidak suka. Begitu kita tidak suka, kita otomatis caci, maki. Inilah awal. Setelah caci maki, kemudian apa? Mencari-cari kesalahan orang. Setelah itu apalagi? Setelah mencari kesalahan orang, kita prasangka-prasangka jelek. Kemudian mencari-cari kesalahan orang, kemudian kita menggosipkan orang itu. Nah, setelah digosipkan, otomatis orang itu kesana kemari membawa berita. Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang paling jelek di muka bumi, yaitu mereka yang caci maki kemana, kesana kemari. Mereka membawa berita. Jadi kalau ada di antara kita, teman kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, sudah membawa berita, celaka dia, walaupun benar. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyampaikan berita, apa yang didengarnya tidak dikurangi satu titik pun, maka justru dia setelah berbuat dosa. Nggak boleh. Jangan, ini berita baik terhadap orang lain kalau dengar. Satu titik kalimat saja tidak boleh. Ini celaka. Inilah proses. Dan kalau sudah Anda mendengki, ini timbullah dendam. Kalau sudah dengki timbulnya dendam. Dendam itu kapan? Bahkan bisa diwaris-wariskan. Kenapa bisa diwariskan? Karena diceritakan kepada anaknya tentang kejelekan orang itu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menjelekkan orang. Sifat jelek, tapi tidak boleh, nggak usah dikasih contoh, tidak usah disebut namanya. Ayah tidak suka kalau kalian bicara begini. Saya nggak suka kalau orang demikian. Itu boleh, tapi yang tidak boleh nyebut orangnya. Ini nanti akan membekas pada anaknya, kemudian anaknya kepada cucunya. Lah, ini akhirnya apa? Beruntun. Ini celaka. Penyebab-penyebab kayak gini, ini harus dihindari. Saya ulang ya, hati-hati. Terutama prasangka. Prasangka itu jelek. Jangan mengucapkan ucapan jelek. Kita dengarkan kembali surat ke 49 ayat 11 dan 12. Mbak Debi,
Agung? Ya, Bib. Ya, silakan dibaca Mbak Debbie. Agung udah ada, Bib. Ya, Debbie. Silakan Debbie. Surat berapa, Bib? Surat 49, ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja Debbie, handphonenya dimatiin salah satu. Ya, ya, Bib. Ya, silakan. Surat 49. Duduk. Surat Al-Hujurat. Ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi Ya, ini awalnya dari timbulnya dengki, kita merendahkan orang, menganggap enteng orang. Ah, ini mulai timbulnya. Terus, Debbie, pelan-pelan. boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Ya, Dan lebih jangan baik. Jadi yang kita caci maki, yang kita lecehkan itu lebih baik. Atau disebut dengan nama bully. Kita membuli orang. Terus. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Ya, baik laki maupun perempuan. Terus. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ya. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan ada. Ya, otomatis kalau kita udah kesel kepada seseorang, kita memanggilnya bukan dengan namanya lagi. Udah namanya kita rubah. Si cengkring, si kurus, si botak. Ah, karena sudah timbul mulai tidak enak, kebencian. Terus. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat 12. Jadi kalau kita nggak tobat, itu sudah diingatkan sama Allah. Kalau kita kayak gini saja belum tobat, ini disebutnya orang zalim. Sedangkan zalim, ingat ya, hati-hati zalim, itu walaupun bukan orang Islam, kita zalimi, itu diterima oleh Allah doanya. Ini udah paling berat nih zalim. Perbuatan zalim ini perbuatan celaka. Ingat, tobat, cepat-cepat tobat. Terus, Mbak. Surat ayat 12-nya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah mengunyikan satu sama lain. Seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima tobat lagi penyayang. Ya. Tobat tidak ada jalan lain. Harus segera bertobat. Ini celaka. Sebelum berkembang, cepat-cepat dihilangin. Saya ingatkan lagi, jangan suka Anda mencaci, memanggil. Itu sudah tanda-tanda bahwa Anda sudah terkena penyakit. Ini kayak gini cepat-cepat ya, cepat dihilangkan sebelum berkembang. Sebab begitu ini mengendap ke dalam diri kita, saat itu setan ikut campur, nafsu ikut campur, maka segala hal inilah celaka. Oleh karena itu, mumpung masuk kecil, ini segera kita hilangkan. Insya Allah kalau ini sudah terjaga, dia akan selamat.
Ini bagaimana penyebab-penyebab. Kemudian kita sudah bicarakan jangan kita iri, jangan kita dengki dengan kita melihat orang. Apa yang diberikan Allah, rahmat yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah. Nggak usah banyak lihat orang. Jangan membandingkan orang. Ini termasuk penyebab daripada timbul daripada inilah namanya dengki dan iri. Akan celaka. Kalau kita sudah membandingkan, maka celakalah. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali dibandingkan. Apa saja, entah suami, anak, kakak, beradik, tidak usah dibanding-bandingin. Biarin, setiap anak mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri. Kalau ibunya, ayahnya sudah membanding-bandingkan, timbulnya akan dengki, akan iri. Malah justru nanti anaknya jadi musuhan. Nah, ini yang paling kita bahaya. Oleh karena itu, waspada, jangan membanding-bandingkan. Ya, ini celaka. Dikatakan lagi dalam ayat-ayat yang lain, contoh-contoh yang lain. Ini bahaya betul. Sebagaimana juga yang diceritakan Allah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan contoh-contoh banyak sekali dalam Al-Quran. Hampir setiap nabi memperolehnya. Hampir setiap nabi merasakannya. Ini timbul kedengkian ini. Bagaimana kalau kedengkian ini menimpa kita? Pertama kali, apa yang mesti kita laksanakan? Maafkan dulu dah. Maafkan. Kemudian kita berlindung kepada Allah. Agar kita selamat dulu. Sebab ini dengki ini bahaya sekali. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Ini hati-hati. Dan ini tidak terasa. Cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun dulu sama Allah. Kemudian, ya Allah, lindungilah kami. Kita berlindung dari orang yang dengki dan mendengki ini. Iya. Sebab kalau tidak, ini bahaya. Kita melihat di dalam kemarin kita sudah bacakan, yaitu surat 113, Mbak Debbie. Di dalam surat Al-Falaq, ayatnya ayat ke-5, Allah sebut, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari orang yang dengki, yang mendengki. Jadi kalau sudah ada peristiwa yang kayak gini, cepat-cepat kita berlindung kepada Allah. Kalau kita tidak berlindung, maka bahaya sekali. Ini kadang-kadang manusia memang kadang-kadang lupa. Tetapi cepat maafkan, kita berlindung kepada Allah, agar Allah menyelamatkan. Kalau tidak, ini akan bahaya sekali. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jaga diri Anda, kuasai ilmu sebanyak mungkin daripada masalah dengki ini. Contohnya banyak. Kita sudah mengerti hal ini, sudah kita pelajari. Saya tidak perpanjang lagi. Oleh karena itu, kita menjaga daripada hal-hal tersebut. Kita mengetahui lagi setelah kita tahu ilmunya, kita pelajari tadi, kemudian berlindung kepada Allah. Maafkan, berlindung kepada Allah. Jangan sampai celaka. Kemudian apa? Allah memberitahu lagi. Berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik apa? Ini kita tahu. Berbuat baik oleh para ulama-ulama as-sadiqin, orang-orang ahli ma'rifah, yaitu yang paling baik, yaitu membalas
Sebagaimana dikatakan oleh Allah, balaslah cacian mereka dengan kebaikan. Prasangka mereka dengan kebaikan. Orang yang caci maki manggil Anda yang tidak baik, ingatkan dengan cara yang baik-baik. Jangan Anda semakin marah, jangan Anda ikutin ya, jangan sekalian marah. Sebab kalau orang didengki, yang didengki itu marah, itu semakin menjadi-jadi. Jadi ini, kedengkian ini timbulnya karena kesel, marah, kemudian Anda siram bensin, celaka. Jadi bagaimana caranya harus diredakan? Justru berikanlah maaf, muliakan dia, dibalas dengan kebaikan. Nah, balas kebaikan ini yang paling baik apa? Nah, amal yang paling terbaik, berbuat baiklah kepadanya. Atau berilah dia manfaat yang membuat Anda manfaat bagi dirinya. Laksanakan apa itu sehingga nanti dia akan hilang. Bahkan Allah bilang yang diantara kalian akan timbul dengki, maka dia akan mulia. Pernah terjadi pada seorang aulia salihin pada zaman-zaman dahulu sebelum Rasulullah. Mereka berbuat mengarang buku. Beratus-ratus buku dia karang. Dia sebarkan dengan gratis. Buku-buku tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Bani Israel untuk memberitahu dia. Bahwa yang dia buat itu justru merupakan kesombongan. Allah tidak meridhoinya. Dia bingung. Akhirnya dia pergi ke gunung untuk berbuat yang lain. Menyendiri, tidak mau ketemu orang karena takut dibenci. Salah juga. Ini bukan cara yang baik. Tapi cara yang baik apa? Anda berkumpul, bermasyarakat. Justru Allah akan timbulkan manusia itu pasti akan diuji. Tapi kalau Anda sudah diuji, bersabarlah. Minta sabar tidak boleh. Sebab orang yang minta sabar akan diuji. Tetapi mintalah kata Rasulullah, agar kalian diberi sehat afiat. Ini yang paling utama. Afiat itu bisa keamanan, bisa keselamatan, bisa kebaikan, agar menjadi mulia. Jadi berbuat baiklah kepadanya. Kalau ada yang kesel sama kita, anterin makanan. Apa yang dia suka. Sehingga orang tadi dari gunung dia turun. Dikasih tahu bahwa perbuatan di atasnya dia menyendiri itu tidak baik. Akhirnya dia turun, dia pergi ke pasar. Kemudian caranya apa? Dia membantu orang apa saja yang dia bisa bantu. Kok bisa hilang semua? Halo? Ya, Bib. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Dia di ke pasar, dia berbuat kebaikan-kebaikan untuk bantu orang. Bahkan setiap orang ditanyai apa yang dia bisa bantu. Sehingga ini orang terkenal sebagai orang yang selalu membantu orang lain. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Bani Israel untuk mendatangi dia untuk memberitahu bahwa Allah ridho atas perbuatannya. Jadi berbuat baiklah kepada kakak, kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga. Ini cara-cara membantu orang, tolong-menolong terhadap orang. Inilah yang akan menghilangkan orang itu dengki dengan Anda. Tetapi kalau kalian tidak mau bermasyarakat, kalian menyendiri, itu tidak baik. Tapi kalian bermasyarakat dan kalian selalu membutuhkan kesulitan-kesulitan orang, maka Allah akan menyelamatkan. Kemudian kita mohon kepada Allah. Ini adalah cara-caranya
Agar bagaimana kita menghindarkan dari penyakit dengki ini. Inilah namanya tanda penyelamatan. Muliakanlah dia dengan ridha dan kasih sayang. Apa contoh-contohnya? Kalau ada orang sedang susah, Anda senangkan dia. Kalau orang lagi sedih, hilangkan sedihnya, hiburlah dia. Kalau ada orang yang miskin, yang kekurangan makanan, berikanlah dia makanan. Oleh karena itu, sebaik-baik perbuatan yang jarang diurus oleh orang. Dan siapa yang paling mulia? Jangan sekali-kali Anda minta balasan dari orang. Mintalah bantuan hanya dari Allah. Hati-hati, ini cara menghilangkan dari penyakit daripada dengki. Di dalam masyarakat, Anda hibur orang yang susah. Anda beri petunjuk apa yang Anda bisa. Berbuatlah kebaikan-kebaikan di antara mereka. Nah, perbuatan inilah yang paling disenangi oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah yang terbaik adalah menolong orang lain. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan siapa yang paling mulia? Manusia itu, yaitu yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Ini hati-hati di dalam kita membersihkan. Jadi jangan Anda menyendiri, itu orang juga kadang-kadang bisa dengki. Ya, oleh karena itu jangan membuat juga Anda timbul prasangka. Maksudnya apa? Contoh, Anda tukar uang. Tukar uangnya di mana? Tukar uangnya di kafe. Apakah nggak boleh? Boleh, tapi ngapain? Sebab ini akan menimbulkan orang prasangka. Supaya jangan sampai prasangka, tukerlah uang yang kira-kira terlihat sama orang di pinggir jalan, di warung, di toko, PND. Selesai. Tapi kalau Anda tukar uang, mau ngapain masuk kafe? Mau tukar uang. Ya orang tidak berprasangka demikian. Jadi jangan sekali-kali Anda menimbulkan orang untuk berprasangka. Oleh karena itu hindari perbuatan yang demikian ini. Agar kalian orang lain tidak timbul dengki. Tapi kadang-kadang orang itu sengaja. Mau tukar uang aja di kafe. Akhirnya orang akan timbulnya macam-macam. Oleh karena itu, jaga dari apa yang bisa menimbulkan kecelakaan itu. Jadi jangan membuat orang akhirnya berprasangka. Ini supaya menghindarkan akhirnya orang tidak berbuat dengki kepada kita. Tidak menimbulkan sesuatu prasangka. Ya, jaga. Jangan sampai Anda berrahasia-rahasia. Orang yang sering berrahasia, orang akan menimbulkan dia kecurigaan. Nah, kecurigaan inilah yang akhirnya akan menimbulkan prasangka, yang akhirnya menimbulkan daripada kesalahan-kesalahan yang akan dilemparkan, timbullah gosip-gosip. Oleh karena itu, jagalah perbuatan ini, jauhi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau dalam perintah sholat, berbuat sholatlah. Kalau kamu tidak bisa, Allah memberi keringanan. Ada, semua perintah Allah ada keringanan. Tapi kalau yang maksiat, didekati saja jangan. Anda mendekati saja, jangan. Sebab kalau Anda mendekati, akhirnya orang timbul apa? Prasangka. Nah ini yang kita mesti harus hindarkan. Oleh karena itu, jalanlah dengan cara yang baik. Apa yang diperintah oleh Allah, jauhi. Jangan dekat-dekat dengan apa yang dilarang oleh Allah. Anda mendekat saja, orang akan prasangka. Sedangkan prasangka saja, itulah perbuatan paling dosa. Tapi orang kadang-kadang tidak peduli. Orang menimbulkan prasangka. Ya, oleh karena itu kenapa orang kalau nikah disuruh mukul terbang. Apabila kalian menikah, pukullah terbang. Maksudnya itu siarkan. Beritahulah orang lain bahwa Anda nikah dengan si fulan. Sehingga sewaktu-waktu Anda jalan dengan si fulan itu tidak menimbulkan prasangka.
Tetapi kalau kita diam-diam, orang prasangka, loh, ini kan orang lain. Ini akan timbul prasangka-prasangka yang tidak baik. Akhirnya timbullah kedengkian, dan ini membahayakan diri kita. Jadi berbuat baiklah kepada mereka, kemudian jangan menimbulkan prasangka. Oleh karena itu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rubahlah hatimu untuk berbuat baik dengan tidak mendekati. Oleh karena itu, jaga hal-hal yang menimbulkan prasangka. Sebab prasangka atau Anda merasakan orang lain, menuduh orang lain, apalagi sudah menuduh, itu dosanya sangat berat. Orang berbuat gosip, itu orang tidak melaksanakan. Tapi kita prasangka, kemudian kita ceritakan orang lain. Dia tidak berbuat. Hoak istilahnya sekarang. Tapi tuduhan-tuduhan hoak itulah yang berat. Oleh karena itu dikatakan gosip itu lebih berat daripada 30 kali zina. Hati-hati, jangan mudah menuduh. Hindarkan kalian dalam menuduh orang lain tanpa bukti yang sangat jelas. Orang berbuat mesum, itu pun Allah memberitahu pengadilan untuk bisa dihukum, harus ada 4 orang saksi yang melihat dengan jelas. Sehingga kemaluan itu masuk. Berarti sulit, iya, supaya kita tidak terbiasa dengan tuduhan-tuduhan. Mana mungkin kita mencari 4 orang untuk melihat perbuatan mesum itu. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali menuduh. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka yang berbuat mesum itu dia tahu dosa. Ya, kemudian datang kepada Rasulullah agar mereka dibebaskan dari dosa. Mereka tobat. Tapi jarang yang bisa menemukan orang berbuat mesum dilihat orang lain. Karena apa? Hukumannya pun kalau salah berat sekali. Kita melihat di dalam surat 24. Surat An-Nur. Ayat 23. Agung yang baca, Bib. Aku dengung, Bib. Handphonenya salah satu aja. Agung. Oke, ada yang lain bisa bantu bacakan ayat. Ada yang bisa baca artinya, minta tolong. Ya, Bib, Pak Agung, Bib. Agung jangan di-mute. Itu Pak Agung nggak di-mute tapi lagi baca. Pak Agung suaranya nggak ada, maaf Pak Agung. Maaf Agung, Anda jangan sampai di-mute, nggak ada suara. Oke, aku yang baca deh, Bib. Aku lift yang satunya. Surat berapa, Bib? Surat 24 ayat 23. Surat 24 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Hati-hati, ini baru tuduhan. Tuduhan orang berbuat zina itu lebih berat daripada yang berbuat zina. Bayangkan Allah dan Rasulnya melaknat. Orang yang menuduh dilaknat Allah dan Rasulnya. Maaf.
Hati-hati jangan sampai nuduh. Akan dilaknat Allah dan Rasulnya. Yang disebut perbuatan baik, yaitu perbuatan yang disebut ma'ruf. Ma'ruf itu berbuat baik, tapi sesuai dengan syariat. Ada yang berbuat baik, tapi bukan syariat. Nah ini jangan dilakukan. Ya, hati-hati. Anda duduk-duduk sama orang nggak baik. Otomatis orang akan nyangka Anda nggak baik. Karena memang Anda duduk dengan orang nggak baik. Contoh Anda naik motor. Kemudian memboncengkan orang lain. Seorang wanita. Seorang laki-laki memboncengkan wanita yang bukan keluarganya. Apakah perbuatannya baik? Baik. Tetapi secara syariat nggak baik. Nah ini dihindarkan. Akan tidak timbul daripada prasangka yang buruk. Yang berbuat baik dan baik syariat bagaimana? Nah, kita menolong orang. Ya, dengan cara apa? Memberikan makanan. Menolongnya baik, perbuatannya dari duit yang halal. Jangan yang diserahkan duit yang haram. Itu nanti secara syariat gak baik. Anda sedekah tapi pakai duit haram. Lah itu sedekahnya baik. Tetapi secara syariatnya nggak baik. Nah ini bukan disebut ma'ruf. Tapi yang disebut ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan akal dan yang sesuai dengan syariat. Sehingga perbuatan kita menjadi tidak jadikan orang berprasangka jelek. Oleh karena itu waspadalah. Ini hati-hati. Kadang-kadang menurut akalnya baik, tapi syariatnya tidak baik. Hindarkan. Oke, contoh lagi. Apa itu yang disebut? Kita untuk menghibur orang lain. Menyenangkan orang lain. Baik atau tidak? Baik. Tapi caranya kita membuat cerita gosip. Saya berbuat gosip. Orang yang kita dengerin, oh senang, ketawa. Perbuatannya baik-baik. Tapi secara syariat, tidak baik. Nah yang kayak gini harus dihindarkan. Oleh karena itu waspadalah dengan hal-hal yang demikian yang bisa menimbulkan kecelakaan. Ini yang perlu kita kerjakan supaya tidak menimbulkan kejelekan. Contoh, seorang wanita pergi berjalan di tengah malam. Ya, ini nggak tepat, sendiri lagi. Apakah dia mau berjalan untuk pulang ke rumahnya boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan menimbulkan daripada kecurigaan. Ajaklah sahabat atau teman. Jangan sendiri. Sebab akan menimbulkan nanti kecelakaan. Inilah yang tidak menimbulkan daripada orang itu bisa berprasangka. Kita disuruh menjaga. Jadi kita ini bukan cuma berbuat baik, menjauhi perbuatan jelek. Menjauhi daripada perbuatan jelek. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan jelek. Sebab orang akan timbul mencurigakan. Akhirnya yang tadinya dia tidak dengki, bisa jadi dengki karena perbuatan kita. Jangan. Oleh karena itu jaga. Perbuatanlah yang kira-kira menurut akal Anda baik dan menurut syariat baik. Ya, hati-hati. Sebab ada juga manusia yang nggak suka kalau kita berbuat baik. Ada. Lah itu mencari-cari kesalahan. Oleh karena itu jangan. Jangan sekali-kali kita mencari kesalahan orang lain. Orang tidak salah tapi kita cari-cari. Jangan. Ini bahaya. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah dari hal-hal yang demikian supaya kita terlindung. Oleh karena itu jaga daripada kedengkian ini. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran surat keempat ayat 54.
Agung. Oh, bisa. Ya udah saya deh. Surat keempat ayat 54 ya, Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ya. Orang yang menjadi pemimpin, Anda harus siap untuk Anda dicaci maki. Sebab tidak semua perbuatan kita dicintai orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada yang tidak suka. Oleh karena itu kalau jangan sekali-kali dikatakan oleh Rasulullah, Anda mencalonkan untuk dipilih sebagai pemimpin. Kalau Anda tidak sanggup, berat ini. Kalau Anda punya telinga itu tipis, jangan. Sebab akan dipermainkan orang sehingga Anda emosi, Anda timbul kemarahan, sehingga tindakan Anda tidak baik. Ini supaya kita waspada. Jadi kalau ada pemimpin, begitu dicaci maki, dikritik, wah dia marah, saat dia marah itulah setan ikut campur. Saat dia marah itulah ucapannya mulai ngawur. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam jurang. Oleh karena itu, kalau Anda mau jadi seorang pemimpin, Anda harus wajib siap untuk dikritik. Jangan sampai Anda punya telinga tipis. Ya, Anda jalankan kebaikan. Jangan hanya dengan akal, tapi ikuti dengan syariat. Nanti Allah yang akan membantu kalian. Nah, perbuatan-perbuatan yang demikian ini, hati-hati. Ya, kita mesti harus menggunakan akal dan pikiran yang baik. Oleh karena itu, jaga semua kemuliaan-kemuliaan ini agar kita selamat. Oleh karena itu, jaga hati kita. Jaga, jangan sampai timbul-timbul hal-hal yang demikian. Ini nanti akhirnya apa? Anda tidak bisa mengobati daripada penyakit dengki, akhirnya Anda menjadi mendengki. Wah, itu celaka lagi. Akhirnya timbul dendam. Karena Anda tidak bisa menguasai. Jadi yang disebutkan kebaikan-kebaikan, ini harus kita jalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, apabila rahmat Allah ingin mendekati kepada kita, bersikap kasih sayanglah kepada orang lain. Ini agar apakah dia Islam, apakah dia non-Muslim, apakah dia manusia, apakah dia binatang, makhluk apapun. Bersikaplah dengan penuh kasih sayang. Ini akan bisa menghindarkan daripada penyakit-penyakit ini dengki. Sebab ketahuilah Allah menciptakan segala sesuatu. Na'udzubillah, Allah bisa berhak apa saja terhadap diri kita. Terhadap apapun Allah bisa. Jangan sampai murkanya Allah timbul sehingga kita dijadikan celaka. Oleh karena itu, prasangka kebaikan harus ditimbulkan dalam hati. Anda tidak senang kalau ada orang nipu. Anda tidak senang orang berbuat maksiat. Anda tidak suka kalau ada makhluk yang teraniaya. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam keadaan mulia, para aulia salihin, dia melihat burung dalam kurungan saja, nggak suka. Karena adanya rasa kasih sayang yang timbul di dalam dirinya. Ya, dari kasih sayang orang menebang pohon, dia nggak suka. Karena apa? Ada makhluk Allah yang dicelakakan.
Nah, inilah kemuliaan-kemuliaan. Kalau Anda berbuat yang begini, Anda tunggu. Kalau enggak, Anda akan dicelakakan orang. Akan didengki orang. Oleh karena itu, para HPH, itu celakanya apa? Kalau sudah musim banjir, dia menjadi tuduhan. Karena dialah yang mengunduli daripada gunung-gunung. Jadi oleh karena itu, siapa yang perasaannya, yang hatinya, rasanya, di dalam jiwanya, ada kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah, maka Allah akan hindarkan. Allah yang bisa menjaga. Inilah yang mulia. Kalaupun misalnya dia dapat sesuatu ujian, ujian itu akan segera dihilangkan oleh Allah. Ujian itu hanya sebab untuk dia diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi tidak sampai daripada kedengkian itu mencelakakan dirinya. Rasulullah SAW, dia berbuat apa lagi? Ilmu ini semua dari Rasulullah. Berarti dia tahu. Tetapi diperlakukan tidak baik. Tapi Rasulullah prasangkanya baik. Kepada siapa saja, Rasulullah ada prasangka kasih sayang. Setiap orang didoain. Setiap makhluk didoain. Bayangkan dia melihat ketika dia sedang berkhutbah. Ada seorang sahabat yang melihat kasihan Rasulullah supaya agak tinggi karena jamaahnya sudah terlalu banyak. Kemudian ditebangkan pohon. Pohon kurma ditebang, kemudian batangnya dibuat mimbar. Saat Rasulullah sedang ada di mimbar, maka pohon yang ditebang itu merengek nangis. Rasa kasih sayang Rasulullah SAW terhadap pohon itu. Sampai akhirnya menimbulkan ibah pada sahabat. Ada apa ya Rasulullah? Pohon ini ditebang menangis. Kemudian Rasulullah turun, dipeluklah pohon itu. Hei pohon, apakah aku akan kembalikan kamu? Menjadi pohon kurma yang paling banyak hasilnya dan paling manis. Pohon itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bersama engkau. Bayangkan saking kangennya. Halo? Ya, Bib. Habib. Mati ya Mbak Debi? Iya, bisa dengar suara aku nggak? Kedengeran kalau suara Mbak Debi sih. Oh, Cuman ini Habibnya kayaknya yang mati. Sinyalnya kurang baik. Connectionnya Habib low. Iya benar-benar. Iya, Habibnya frozen, Mbak Yu. Habib, Masih frozen tuh. coba ya. Habib yang nggak ada. Tapi kedengeran ya suara aku? Kedengeran Debi, Habibnya aja yang hilang. Mbak Debi Kedengeran Mbak Debi, kedengeran. Halo, halo. Ya, Bib. Itu. Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan lagi. Maaf, udah 2 kali ini ada gangguan. Tapi tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan terus baik. Jadi hati-hati, jiwa kita harus ada prasangka. Kemudian Rasulullah memeluk pohon itu. Setelah dipeluk, apa yang kau minta? Maka pohon itu minta agar bisa bersama Rasulullah nanti di surga. Maka Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, memberitahu bahwa engkau pohon kurma yang akan bersama aku nanti di surga. Jadi kita harus ada prasangka kepada apapun makhluk Allah itu baik. Jangan sampai timbul di dalam hati kita. Baik terhadap apapun. Kalau kita membunuh binatang itu boleh selama dia mengganggu kita. Tapi kalau tidak, jangan sembarangan membunuh.
Dicontohkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dia akan protes nanti di yaumil kiamat. Ketika sahabat Rasulullah SAW tidur di bawah pohon. Kemudian digigit oleh semut. Ya, digigit oleh semut. Dia merasa kesakitan. Dia marah. Dia cari kayu bakar. Kemudian dia ambil obor. Kemudian pohon itu semuanya dibakar. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu bakar. Jangan dibakar semua, kesian. Karena mereka yang tidak menggigit kamu, yang tidak mencelakakan kamu, dia teraniaya. Semut yang teraniaya pun kelak yaumil kiamat akan menuntut kamu. Sampai sebegitunya. Jangan sembarangan ada semut lagi jalan. Sengaja hati kita untuk kepingin mematikan semut itu. Jangan. Buat apa Anda punya perasaan demikian? Jangan hal ini timbul pada diri kita. Oleh karena itu timbulkan ke dalam diri kita perasaan yang baik. Oleh karena itu mulai kita melatih. Dia mempunyai rasa yang mulia. Kenapa? Allah itu yang paling rohim, yang paling rahman. Orang kita kalau melihat sesuatu yang tidak baik, kita merasa iba. Allah yang begitu murah kok masih ada orang yang mencuri. Kok masih ada orang yang mengambil hartanya anak yatim. Dia tidak bisa menerima. Oleh karena itu, jangan Anda merasa sedih. Kemudian selanjutnya, bagaimana menghilangkan kedengkian? Hati-hati, Anda di dalam hidup, pasti ada gangguan. Ada gangguan itu wajar. Setiap manusia pasti ada yang mengganggu. Itu ujian. Ya, kalau Anda sabar, Anda sukses. Jangan timbul kedengkian kalau Anda diganggu. Ya, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di dalam dakwahnya, di dalam kehidupannya dicaci maki. Bahkan Rasulullah ketika sedang sholat di Ka'bah dilemparin kotoran, dilemparin air comberan. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Kemudian Rasulullah pulang disambut sama anaknya Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah menangis. Hei ayahku, kenapa engkau diperlakukan demikian? Kenapa Anda kok sampai didemikiankan? Hei anakku Fatimah, ketahuilah bahwa mereka itu kesian. Loh, bayangin kesian malah. Karena mereka tidak tahu aku. Kalau mereka itu tahu aku sebagaimana kau tahu, dia tidak akan berbuat demikian. Jadi orang-orang yang menyakiti Anda, yang mencelakakan Anda itu, Anda jangan benci. Tapi kasihanlah terhadap mereka. Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu sebenarnya petunjuk Allah, nggak mungkin dia melakukan demikian. Contoh lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid yang Anda kenal. Kurang apa orangnya? Bayangin membantu orang yang paceklik selama 3 bulan berturut-turut, diberi makan, diberi minum, bahkan hewan-hewannya pun dijamin makanannya. Tetapi ketika dia berdakwah, dia dihalangi. Bayangkan apakah dakwahnya dia jelek? Tidak ada satupun yang jelek. Sampai sekarang saja ajarannya masih diikuti. Karena dia mengikuti Rasulullah. Tetapi apa dia tidak diganggu? Diganggu. Apa kata Habib Ali? Aku kesian kepada mereka itu yang mengganggu aku. Oleh karena itu kalau saya mendengarkan Qasidah Bana Groil Bab yang saya masukin di dalam Instagram itu, saya selalu menangis. Bayangkan Habib Ali sampai mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku sudah jalan di jalannya. Aku sudah berbaik kebaikan dalam takwa. Tetapi kenapa ada orang yang tidak suka? Sampai sebegitunya. Di dalam kitabnya Habib Ali mengatakan apa? Bahkan Allah mengirim bidadarinya, malaikatnya, untuk mendengarkan keluhanku. Kemudian diberi kabar gembira. Oleh karena itu, apakah yang diperbuat Habib Ali? Setiap beliau mau tidur,
Dia maafkan semua orang yang menyakiti dia. Yang memusuhi saja didoain. Kira-kira yang mencintai beliau diapain? Kalau yang membenci saja, didoain supaya anak keturunannya jadi baik, hidupnya jadi mulia. Setiap mau tidur tiap hari. Ini yang kita mesti memiliki hati yang demikian. Ada rasa kesian terhadap sesama makhluk Allah. Kalau kita didengki apa? Celaka lo. Begitu kita dengar orang lain tertabrak, tuh rasain lo gara-gara nyakitin saya. Itu jangan. Itulah yang celaka. Bayangkan Habib Ali sampai berbuat demikian. Kemudian apa? Kalau aku diberi waktu, aku akan berbuat kebaikan pada orang yang memusuhi aku. Aku akan muliakan dia dengan sepenuh jiwa ragaku. Bayangkan terhadap yang memusuhi. Karena apa? Kesian. Akhirnya Habib Ali ketika bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kabar gembira. Apa yang kau inginkan, hai Ali? Apa keinginan Habib Ali yang diminta kepada Allah? Ya Allah, berikan manusia siapapun yang pada masaku, supaya mereka masuk ke surga seluruhnya. Bayangkan yang musuh-musuhi dia banyak. Tapi didoakan semua anak cucunya. Bahkan yang sezaman dengan dia, dimohonkan kepada Allah agar mereka semua dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan dalam surga. Bayangkan begitu rasanya jiwanya yang mulia. Akhirnya timbul dengki. Tidak ada rasa dengki itu. Karena timbulnya rasa kesian. Rasa kasih sayang. Inilah yang sering saya tulis di dalam tausiah-tausiah saya. Agar saya pun bisa berubah. Oleh karena itu jangan sampai kalian bersedih. Apabila Anda lihat orang lain. Ucapkanlah sebagaimana Rasulullah. Hei Mu'ad, aku mencintai kamu. Aku menyayangi kamu. Jangan seolah-olah, lebay benar. Jangan. Untuk memberitahu kepada orang bahwa saya ini mencintai. Saya menyayangi. Akhirnya apa? Orang yang tadinya ada rasa kesal akan hilang. Kemudian setelah Rasulullah datang naik onta. Ontanya disuruh berhenti, suruh turun. Ketika onta itu sudah turun, apa yang terjadi? Rasulullah mendekati Mu'ad. Bayangkan. Bukan Rasulullah yang didatangi Mu'ad. Rasulullah yang mendatangi. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Hei Mu'ad. Aku sayang sama kamu. Aku cinta kepadamu. Hei Mu'ad, aku sayang cinta kepadamu. Diulang sampai 3 kali. Bagaimana orang yang diucapkan demikian oleh Rasulullah? Tapi kenapa kita tidak? Tapi anehnya ini justru diucapkan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang barat. Mereka selalu mengatakan, apa kabar, sayang, baik. Itulah ucapan yang disuruh oleh Rasulullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Bahkan diajari, disuruh mendoakan. Kalau kita ketemu dengan orang lain yang kita sayangi. Agar tidak timbul daripada apa? Ini kedengkian, ini bahaya. Kita seru baik-baik. Sering mengucapkan kemuliaan. Terutama kepada istri, anak. Lah ini istri. Tidak pernah mendengar ucapan yang baik dari suaminya. Adanya cuma caci maki. Bahkan kebun binatang semua dikeluarin. Bagaimana akan timbul kasih sayang? Sama istri saja demikian, apalagi sama orang lain. Marilah saudara-saudara, inilah cara menghindarkan dari penyakit-penyakit daripada dengki. Waspadalah, timbulkan di dalam hati kita, agar kita mencintai seluruh makhluk. Walaupun dia non-muslim, sayangi dia. Perkara urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan dimusuhi. Jangan dicaci maki. Jangan dicari-cari kesalahan. Kalau mereka percaya pada Tuhan yang lain, memang Allah yang membukakan itu. Allah sudah bilang. Mereka percaya pada Tuhannya. Karena aku
dibuat oleh Allah. Oleh karena itu kesian kalau kita melihat. Sehingga di dalam diri jiwa kita ini yang ada kasih sayang. Kalau ini diterapkan kepada seluruh orang Islam, Allahu Akbar. Perbuatan kita akan dilihat orang. Itulah dakwah. Itulah dakwah yang benar. Kita tunjukkan bahwa orang Islam itu rasa kasih sayangnya sangat besar kepada sesama makhluk. Baik kepada manusia, kepada binatang, kepada tanaman. Kebersihan. Dan jangan sampai sebentar-sebentar kita mengeluh, kita caci maki, kita protes dengan cara seenak kita. Jangan. Kita udah kasih tahu bagaimana cara mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Allah sudah jelaskan. Kalau bisa dengan kekuasaan, kalau memang Anda pejabat. Ucapkan dengan kata-kata kalau kalian penasehat. Tetapi kalau kelihatan kalian tidak bisa diterima nasihatnya, maka cukuplah berdoa kepada aku. Kita minta sama Allah. Kita lihat ada orang yang non-muslim, jangan dimusuhi. Kalau Anda bisa nasihati, silakan. Tapi kalau Anda tidak bisa nasihati, minta sama Allah. Ya Allah, bukakan hatinya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Rasulullah selalu mohon kepada Allah. Agar Allah membukakan pintu hati. Daripada orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah mendoakan Sayyidina Umar. Ya Allah, berikanlah kepada Umar ini hidayah. Karena kesian. Padahal Sayyidina Umar itu mau bunuh Rasulullah. Mencari-cari di mana Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Justru Rasulullah mendoakan dia. Akhirnya apa? Sayyidina Umar dibukakan hatinya oleh Allah. Akhirnya menjadi orang yang termasuk paling mencintai Rasulullah. Ayolah saudara-saudara sekalian. Ini kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ayo kita tinggalkan. Kita tunjukkan kepada orang lain bahwa inilah seorang muslim. Ya, agar kita banyak memberi ampunan. Banyak memberi kemuliaan kepada sesama manusia. Kita lihat surat 15 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka berasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Bib? Ya, inilah dikatakan. Jangan saling bermusuhan. Kita saling duduk, saling dialog. Dialog itu boleh. Oleh karena itu termasuk untuk menghindarkan daripada dengki dan iri. Jangan berdebat. Kalau berdebat lain dengan dialog. Kalau dialog itu Anda bicara, saya bicara, kita dengerin. Gantian. Silahkan akal, pikiran kita, hati kita bisa nerima atau tidak. Kalau kita bisa menerima syukur, kalau tidak, jangan menjatuhkan orang lain. Oleh karena itu Islam melarang adanya debat. Tapi menganjurkan kita untuk dialog. Sebab ini akan menimbulkan daripada penyakit. Hindarkanlah daripada perdebatan. Kalian akan selamat. Inilah mencegah daripada timbulnya penyakit dengki. Jaga baik-baik. Oleh karena itu Anda harus bercita-cita agar semua manusia yang hidup saat ini bersama Anda, seluruhnya bisa masuk surga bersama Anda. Berdoalah. Teman-teman Anda yang belum diberi hidayah oleh Allah, doakan. Sebagaimana Rasulullah juga mendoakan orang-orang soleh. Yang tadinya jadi orang soleh. Bagaimana dicontohkan ibu dari Abu Hurairah. Padahal dia perawi-perawi hadis yang mulia zaman Rasulullah. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena doamu diterima Allah. Tolong doakan ibu saya untuk masuk. Rasulullah mengabulkan. Oleh karena itu, kasihanlah
orang-orang yang menghabiskan waktu hidupnya untuk memberi Habib? Ibu-ibu? Kedengeran nggak? Kedengeran Mbak Devi. Ada suaranya. Habibnya nggak kedengeran. Kedengeran Devi. Mbak Devi kedengeran. Suara Debbie kedengeran. Sinyalnya Habib jelek. Oh, Habibnya malah live nih. Suara Habib nggak ada, Deb. Habibnya live. Udah, ada di sini. Udah kedengaran lagi Habibnya. Sebenarnya sinyalnya Habib ya? Udah dengar belum? Udah, Bib. Dengar Bib. Oke, kita teruskan. Ya, itulah cara-caranya. Kita harus bercita-cita yang baik. Kalau ada teman kita yang berbuat tidak baik, jangan dimusuhi orangnya. Nah, anjurkan kepada dia berbuat baik. Kalau kita ada teman-teman, satu sekolah, satu pesantren, jangan merasa kita makan enak sendiri, orang lain tidak makan. Tidak. Tetapi ini contoh-contoh untuk memuliakan orang lain. Ya. Oleh karena itu jadilah orang-orang yang mulia, yang merasa sedih kalau orang lain sedih. Bukan merasa kita senang kalau ada orang lain sedih. Ini yang perlu kita lihat. Bayangkan Al-Habib Alwi. Ayahnya Habib Anis ketika di Solo membuka rumahnya untuk orang lain. Kemudian dia menjamu mereka. Mereka melihat ada daging apa diserahkan pada orang lain. Tapi apakah dia makan? Dia tidak. Tetapi untuk tidak membuat orang lain merasa malu, akhirnya apa? Dia seolah-olah mengecapkan giginya. Dia menggerak-gerakkan mulutnya seolah-olah dia makan. Sambil dia menganjurkan orang lain untuk, ayo makan daging, makan daging. Jadi begitu rasa sayangnya orang lain. La yarham wa la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayang dia. Oleh karena itu inilah, jagalah. Oleh karena itu, tapi kalau Allah uji kalian, bersabarlah. Kita tidak boleh minta sabar tadi. Betul. Tapi kalau Allah uji, siapa ujian ini? Kadang-kadang manusia itu diuji. Kalau diuji misalnya, ya kita tidak boleh membenci. Siapa ujian itu? Biasanya para wali itu ujiannya anaknya. Atau istrinya. Atau keluarganya. Maafkanlah dia. Sabarlah terhadap tindakannya. Jangan dibenci. Ini caranya untuk kita menghilangkan. Oleh karena itu kalau ada suami istri yang mereka diuji dengan istrinya, bersabarlah terhadap istrimu. Demikian juga istri. Kalau diperlakukan ujian yang tidak baik oleh suami, maka bersabarlah hal itu. Oleh karena itu mari saudara-saudara, inilah kasih sayang. Untuk jangan kasih sayang. Untuk kasih sayang. Jangan sampai timbul permusuhan. Oleh karena itu, alhamdulillah, kalau manusia, di antara suami, istri, anak, di dalam rumahnya tidak ada musuhan, maka dia akan menjadi mulia. Tidak ada rasa dengki di antara mereka. Kalau ada yang salah di dalam keluarga, mereka kesian kepada yang berbuat salah itu. Sehingga mereka membuat masa malu. Sehingga dia memperbaiki dirinya. Inilah cara-cara untuk menghindarkan daripada perbuatan-perbuatan. Timbullah kedengkian-dengkian. Sehingga inilah. Oleh karena itu timbulkan di dalam diri Anda. Kita kenapa bisa berbuat demikian? Selama niat Anda ini hanya untuk Allah. Tapi kalau Anda sudah ada harapan untuk dipuji orang, untuk dimuliakan orang, supaya nanti Anda punya ayah, Anda ibu memuji Anda,
celaka. Tapi tegurlah saudaramu dengan rasa hanya berharap pada akhirat pada Allah. Kita mengharap hanya kepada Allah. Keikhlasan di dalam kehidupanmu akan menjagamu daripada kedengkian. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, inilah cara-cara yang dianjurkan oleh para orang-orang solihin. Oleh karena itu, kita diceritakan di dalam Al-Quran sebagai cerita-cerita yang membawa berkah. Di dalam orang-orang soleh, sebagaimana Rasulullah bersabda, ceritakanlah orang-orang soleh di antara kalian. Siapa yang menceritakan orang soleh, Allah rontokkan dosa. Jadi kita menceritakan saja, kita dihapus dosanya. Kenapa? Karena di dalam cerita itu ada hikmah. Agar kita mencontoh bagaimana kita cerita Imam Nawawi. Seorang imam yang besar yang wiridnya setiap hari kita baca. Ketika beliau memakai pakaian, memakai kopiah, memakai serban. Dicuri oleh jambret kalau sekarang. Dicuri oleh pencuri, diambil barangnya. Apakah dia mengejar? Dia mengejar. Tapi bukan untuk meminta kembali. Ketika barangnya diambil itu justru timbul kasihan. Karena orang itu nanti akan diadab oleh Allah di akhirat. Kemudian dia mengejar hanya untuk mencari apa? Ketika ketemu yang mengejar, apa dikatakan Imam Nawawi? Apakah mengambil barangnya? Tidak. Aku merelakan barang ini untukmu. Maka engkau ucapkan saja, aku terima hadiahmu. Justru dihadiahkan. Bukan timbul kesal. Tidak. Karena menimbulkan orang yang akhirnya berbuat dosa. Naudzubillah. Inilah bukan sifat orang yang baik. Oleh karena itu, para jamaah orang-orang sufi diceritakan di dalam kitab-kitab. Ketika mereka mendapati di rumahnya banyak daripada tikus, kemudian disarankan untuk membuat sesuatu, obat yang sehingga tikus itu akan pindah dari rumah kita. Apa dikatakan dia? Wah, jangan. Sebab kalau pindah dari rumah kita, bisa saja tikus itu akan mengambil dari rumah orang lain lagi. Biarkan tikus itu mengambil sesuatu dari rumahku, kalau memang itu sudah menjadi rezekinya. Sampai sebegitu. Karena apa? Tidak ada timbul di dalam dirinya. Tidak timbul di dalam jiwanya. Kecuali rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah yang berbuat tidak baik. Jadi kalau ada orang yang mendengki kita, maka cintailah dia, sayangilah dia, dengan kita mendoakan dan berbuat baik. Bagaimana Imam Nawawi ketika dicuri barangnya, justru dikejar untuk dia mengikhlaskan. Aku ikhlaskan barangmu, maka aku jadikan barang itu milikmu. Maka terimalah, suruh akad. Suruh membuat omongan, saya terima, berarti halal sudah. Ya. Karena takut Imam Nawawi, nanti ketika di akhirat dia dijadikan saksi oleh Allah. Atas apa yang diperbuat orang lain. Dia tidak mau orang lain itu celaka. Padahal coba lihat. Kalau kita tidak menghalalkan barang itu, apakah barang yang dicuri itu akan kembali? Tidak. Barang itu juga tidak akan kembali. Anda dicaci maki orang. Kemudian Anda membalasnya. Apakah itu bukan celaka? Justru Anda celaka. Jadi kalau ada orang yang buat yang tidak baik, maafkan dia. Kesian. Jangan sampai orang itu berbuat dosa penyebabnya Anda. Lu yang celakakan dia, betul. Tapi kalau kita adalah rasa kasihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita, memuliakan kita. Lagi, hilang lagi. Apa ya penyebabnya? Hilang lagi, hilang blank aja. Hitam. Nah sekarang timbul lagi. Halo? Halo Mbak Debbie? Kedengaran Habib? Kedengaran Habib. Iya, kenapa kok mati-mati ini? Enggak, itu sinyalnya Habib, Bib. Bisa hilang semua ya? Iya, kalau dia low, connection-nya hilang punya Habib semuanya. Oke. Tadi kita enggak ya, Bu Ibu, dengar nggak? Dengar Mbak Debbie.
Oke, kita teruskan. Kedengeran, Debbie. Para jamaah yang dirahmati Allah, selama ini kita tidak ada rasa kasih sayang itu. Justru kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, apa yang kita kepingin rasakan? Agar Allah membalas kekesalan kita, agar dia dapat celaka. Inilah sifat kedengkian yang melekat pada diri kita. Tetapi apa yang dicontohkan orang-orang soleh? Oleh karena itu mereka itu diangkat oleh Allah derajatnya. Sehingga Allah katakan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wala awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih mereka itu. Tidak ada rasa duka cita di dalam hidupnya. Dia belum masuk surga tapi di dunia sudah merasakan itu. Karena apa? Rasa kasih sayang yang tertanam di dalam dirinya. Sehingga tidak merasa sedih apabila dia dicaci, dimaki. Apabila ada orang yang mengambil sesuatu daripada barangnya. Kalau dia itu caci maki, yang mempunyai barang, celaka. Ada seseorang membuktikan ucapan itu. Dia kehilangan barangnya. Ketika itu apa? Dia tulis di tembok masjid. Siapa yang ngambil barang saya, celaka dia. Akan dicelakakan oleh Allah. Perutnya akan menjadi buncit. Perutnya akan mengeluarkan penyakit yang berat. Ditulis sama dia di papan pengumuman. Apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Setelah beberapa hari timbul malah tulisan di bawahnya. Apa yang tulisan? Tidak apa-apa sakit. Yang penting saya sudah ngambil barang Anda. Timbulnya saling dengki-mendengki. Tapi kalau kita maafkan, nanti Allah yang akan mengurus kita. Oleh karena itu tolonglah agama Allah ini. Jangan sampai Anda senang membuat orang masuk neraka gara-gara Anda. Biarin dia mencuri saya, dia ngambil barang saya, biarin nanti dia masuk neraka. Rasain nanti di sana. Jangan. Kita harus ada rasa kasih sayang yang kita tanamkan kepada mereka. Sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat 47, ayat 7. Surat berapa, Bib? Surat 7. Habib? Iya. Surat 7 ayat ke-7 ayat Surat berapa? 47 ayat 7. Oke, surat 47 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkanmu dalam kedudukan. Inilah Allah memerintahkan, siapa yang menolong agama Allah, akan ditolong Allah dan dikukuhkan. Akan diangkat jadi walinya. Karena perasaan hati kita. Kita menolong orang lain yang bisa kita tolong. Jangan diam. Oleh karena itu kalau ada orang yang berbuat jelek sama kita balas dengan doa. Kita mintakan Allah membukakan hatinya. Bukan dengan cara kita dendam. Kalau kita kayak gitu nggak ada habisnya di muka bumi ini. Oleh karena itu, berbuat baiklah. Ini yang penting. Supaya tidak timbul di dalam hati kita pun kedengkian. Bayangkan Imam Nawawi tadi melihat. Ada seorang pencuri. Harusnya kan dia teriak-teriak. Maling, 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 dikejar. Tapi justru dikejarnya dia diam. Sampai ketangkap orangnya. Bukan diambil lagi. Tapi diserahkan barangnya. Agar barangnya menjadi barang haknya mereka. Oleh karena itu mari saudara-saudara. Inilah contoh para orang-orang soleh. Bayangkan Habib Ali diganggu. Seorang wali besar diganggu. Bukan diganggu perbuatannya, dakwahnya pun. Padahal kurang apa lagi. Tetapi apakah dia membalas? Tidak. Justru dia mendoakan Allah agar Allah mengampuni orang-orang yang mencelakakan mereka itu. Bayangkan ini contoh-contoh pada kita,
Untuk apa? Supaya kita ini ada loh zaman-zaman sekarang ini orang yang masih begitu. Ada yang suka demikian. Banyak. Apakah rezekinya dia akan hilang? Loh, barang saya dicuri orang, berarti rezeki saya hilang. Oh tidak. Allah sudah janji, rezekimu sudah aku tulis sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah mengatakan apa lagi? Rezekimu tidak bisa dimakan oleh orang lain. Oleh karena itu jangan kita marah terhadap orang yang mengesalkan kita. Jangan. Sebab dengan marah Anda tidak akan merubah orangnya. Seperti tadi ketika ada pencurian di masjid, dia tulis, dia doakan orang ini akan celaka nanti. Perutnya akan hancur. Bahkan timbulnya apa kemarahan itu? Timbul, marah lagi. Tapi caranya apa? Kita berlindung saja kepada Allah. Inilah yang dianjurkan. Oleh karena itu, mari kita lihat. Oleh karena itu, jangan sampai kita celaka. Contoh tadi, ketika kita kehilangan barang, kalau kita sabar, kita berlindung kepada Allah, itu maksudnya. Apakah Anda tidak mulia? Anda mulia, tidak mencaci, tidak. Tapi Anda berlindung kepada Allah. Sehingga oleh Allah diganti apa tidak? Diganti, bahkan dikasih kesabaran. Kesabaran itu dari Allah. Tetapi kalau kalian caci maki, Anda dengki yang mencuri itu, apakah timbulnya barang Anda balik? Tidak. Jadi mana yang sekarang kita mesti lakukan? Apakah kita mencaci maki orang? Pencuri itu? Apa kita mendoakan? Siapa yang mendoakan Allah akan tolong dia. Nah, oleh karena itu dikatakan, kita sering mendengar Allah bersama-sama orang yang sabar. Maksudnya Allah menolong. Kalau kita ada istri, anak, keluarga, teman yang tidak baik, bersabarlah. Allah akan menolong kamu. Apakah ini satu yang mudah? Tidak. Memang tidak mudah karena hadiahnya mulia. Tapi apakah kalian akan minta sabar? Sabar itu dari Allah, jangan diminta. Jangan diminta. Tetapi kalau Allah uji, kita sabar. Inilah yang dianjurkan. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini telah dijelaskan. Telah diajarkan oleh para wali kita. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengajarkan kepada kita. Dan ini telah diajarkan oleh guru-guru saya, sampai kepada Habib Ani, sampai kepada ayah saya. Yang kita juga sudah tulis di dalam kitab wirid kita setiap hari. Apa itu doanya? Allahumma ja'alna abidal ihsan, la abidal imtihan. Ini supaya kita diberikan oleh Allah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan aku orang yang baik. Oleh karena itu jadikan akulah manusia yang banyak mendapatkan kebaikanmu tanpa kau berikan aku ujian. Inilah yang diminta, jangan minta ujian. Sebab kalau orang minta ujian akan diuji lebih dahulu. Oleh karena itu insya Allah, kalau kita berbuat demikian, insya Allah ada hasil. Apakah manusia tidak akan ada ujian? Ada, tapi insya Allah dengan kita berdoa itu, begitu kita diuji oleh Allah, ujiannya itu hanya ringan saja, sehingga cepat hilang. Sehingga timbullah kita di antara kita ini, kasih sayang. Inilah yang diberikan oleh orang-orang wali. Diajarkan oleh para wali-wali aulia Allah, agar kita selamat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah 1 jam 20 menit, waktunya kita selesaikan, kita cukupi. Masih ada waktu beberapa saat untuk kita tanya jawab. Mari kita manfaatkan. Insya Allah pelajaran dengki dan iri ini kita sudahi. Insya Allah kita ketemu dalam bab-bab yang lain di hari Senin yang akan datang. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya, Beb. Ini ada dari... sebentar. Ada dari Teh Boni.
Katanya, salam Habib, mau tanya tentang berkata-kata baik, senyum dan manis kepada sesama. Bagaimana kalau kita wanita terhadap laki-laki bukan muhrim? Maksudnya dia nggak mau berhubungan gitu, Bib, sama Habib. Ya, silakan. Oh, soalnya sejak pakai hijab, saya agak males berinteraksi dengan lawan jenis, bapak-bapak tetangga di komplek untuk menjaga pandangan. Itu bagaimana katanya? Ya, itu adalah akibat dari petunjuk Allah. Kalau Anda mendekatkan diri pada Allah, ketika Anda belum pakai hijab, Anda inginnya apa? Anda dandan. Dandan itu kan kepengen dilihat orang. Nggak ada orang dandan kepengen. Tidak. Dia berbuat baik untuk dirinya dan kepengen dilihat orang. Tetapi ketika kalian tahu bahwa ini adalah aurat, kemudian Anda minta petunjuk sama Allah, Allah kasih. Dibukakan hati hidayah sama Anda. Anda hijrah. Kemudian Anda memakai jilbab. Otomatis Anda akan diberikan oleh Allah rasa takwa. Otomatis apa? Perbuatan yang tidak baik. Kita akan tidak. Coba kalau orang nanti sudah dikasih hijab. Kepada orang-orang yang berhijrah, yang dulu dia jadi bintang film, atau yang tadinya dia tidak pakai hijab. Ketika dia sekarang berhijrah, dia melihat fotonya ketika dia tidak hijrah. Malu. Malu perbuatan itu. Bahkan sekarang ketika dia berhijab, dia mau berkonfirmasi dengan tetangga-tetangganya. Dia merasa malu. Karena apa? Dia harus menutup diri. Cukup yang berhubungan itu suaminya. Karena memang ini perintahnya Allah. Buat apa kita berhubungan? Tidak ada kewajiban orang yang bukan muhrim itu untuk saling bersilaturahmi. Dalam silaturahmi, kalau orang tegur, apa kabar? Baik, baik. Kita tidak memusuhi orang lain. Ya, bukan berarti kita harus berinteraksi. Tidak. Mereka ada undangan datang. Tapi caranya tidak harus berkerumun bersama-sama laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu aturan, memang itu hidayah petunjuk dari Allah, barang siapa-siapa yang hijrah. Allah mengatakan al-hijrah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, akan sesuai dengan niatnya. Buat apa dia menutup hijab? Niatnya untuk apa? Untuk menutup auratnya, sehingga dia malu. Bahkan dia suaranya saja sudah tidak mau didengar orang. Dulunya dia penyanyi. Ketika dia berhijrah, malu kalau dia mendengarkan nyanyiannya dulu dia. Karena apa? Nanti akan dihitung oleh Allah. Dan dia tahu bahwa itu tidak baik didengarkan orang lain. Oleh karena itu sekarang pun dia sudah mulai menjaga. Oh, tidak menyanyi lagi. Dia berhenti, malu lagi. Itu adalah petunjuk dari Allah. Tapi ada orang yang tidak diberi petunjuk. Sehingga dia merasa senang terus. Kadang-kadang berhijab karena ngikuti mode. Tapi dia selalu berbuat masih yang seperti dulu. Itu berarti tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi apakah kita harus musuhi? Jangan. Jadi yang baik, ketika Anda semakin hijrah, semakin mendekat kepada Allah. Itulah yang baik. Benar, Boni. Apa yang Boni sampaikan itu benar. Maka ikuti saja. Oke. Terima kasih. Ini dari Mbak Upi, Bib. Ya. Kata dia, Habib, kalau nggak salah pernah dengar tidak boleh membunuh laba-laba dan semut. Nah, di rumah suka ada laba-laba gede setelapak tangan. Nggak ganggu sih, tapi boleh nggak dibunuh katanya. Diusir. Iya, Mbak. Binatang itu, dia senang. Kita bunuh asal sesuai. Contoh kecoa di kamar mandi. Ada orang yang jijik. Ada yang jijik, nggak suka. Boleh dibunuh. Boleh, gitu. Tapi jangan dianiaya. Bunuhnya dengan cara yang baik. Apa? Tidak membakar, kata Rasulullah. Yang berhak membakar makhluk hanya Allah. Boleh, bukan dilarang. Boleh. Contoh tadi. Anda membunuh semut. Ya yang mengganggu saja. Jangan sampai, sarang semutnya mau dibongkar. Kesian. Sarang laba-labanya diganggu. Kalau tidak ganggu, kenapa? Tapi selama dia ganggu, kita jijik, kita takut, boleh. Allah izinkan, boleh. Tetapi jangan menganiaya.
Contoh ada semut misalnya. Dia tidak mengganggu. Ya ngapain? Tapi ada orang yang iseng. Semut di tangan. Ketika udah sampai ujung, dihalangin. Dia balik lagi. Sampai di ujung, dihalangin lagi. Balik lagi. Sampai apa? Kakinya satu semut itu ditarik. Sampai matinya pelan-pelan. Itu yang nggak boleh. Ya, jangan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang menganiaya, nanti di akhirat akan dianiaya. Tapi kalau kita bunuh karena kita ada ketakutan, kejijik, dan sebagainya, kamar mandi supaya bersih, tidak kecoa, tidak ganggu, boleh. Contoh disemprot, langsung mati, gak, selesai. Nggak apa-apa, boleh. Itu rumah kita kebersihan kok. Nggak ada masalah. Nah, inilah, tapi yang penting jangan menganiaya. Terutama membakar. Sebab yang berhak membakar ini hanya Allah. Contoh, saya tidak suka dengan nyamuk. Boleh kita ambil obat semprotan, set, mati dia. Nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh apa? Kita membunuhnya dengan raket listrik. Tahu raket listrik? Dengan raket listrik, akhirnya apa? Nyamuk-nyamuk itu terbakar. Nempel di raket itu, peletak, mati. Matinya terbakar dia. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita bunuhnya dengan cara baik, diteplek mati, boleh. Atau kita semprot dengan obat semprot mati, boleh. Kita kasih obat nyamuk supaya dia lari, boleh. Ya, yang tidak boleh dibakar. Anda menghindarkan nyamuk dengan cara pakai raket listrik, sehingga apabila nyamuk itu nempel, maka dia akan terbakar. Lalat pun nempel, dia terbakar. Nah, ini dilarang. Nggak boleh, ini bukan sifat kita. Sebab kata Rasulullah, yang berhak membakar makhluk hanya Allah. Kira-kira bisa menjawab. Syukron, kata Mbak Upi, Bib. Ya, silakan. Ada lagi dari Pak Taufik Manan. Ya, silakan. Ada pertanyaan kami, bila ketika kerja difitnah oleh rekan sekerja, sehingga nama baik kita rusak dan terpaksa kontrak kerja tidak diperpanjang, bagaimana sikap terhadap orang yang memfitnah kita? Iya. Iya, kita ini di dalam pekerjaan, itu ada sikut-sikutan, ada geser-menggeser, ya, ada saling dengki, iri. Apakah kita dilakukan demikian itu bisa membencinya dengan cara fitnah tadi? Menggosipkan, memberikan satu yang tidak baik. Bahkan kita berbuat sehingga kita akhirnya dikeluarkan. Anda jangan sedih. Jangan. Siapa tahu Anda dikeluarkan gitu, itu justru baik buat Anda. Supaya apa? Anda bekerja ke tempat yang lebih baik. Anda akan diberi oleh Allah pekerjaan yang lebih baik. Caranya apa? Anda diberikan ujian, fitnah dari teman. Akhirnya Anda keluarkan, akhirnya Anda ditampung dari pekerjaan yang lebih halal, yang lebih baik. Kita prasangka saja yang baik. Kenapa kita musuhi? Kalau ada orang yang dikerjain untuk mengerjain Anda, memfitnah Anda, itu ujian bagi Anda. Kalau Anda waspada dan Anda sabar terhadapnya, apa yang terjadi? Kalau Anda benci sekarang, tadi tidak Anda membalas dengan sekarang, kalau kita balas dia dengan kejahatan, apa yang terjadi? Apakah Anda akan diterima di tempat kerja itu kembali? Tidak. Iya kan? Percuma, Anda sudah rugi pekerjaan, Anda dapat musuh, kalaupun Anda ketemu nanti di satu tempat, Anda rugi. Kenapa rugi? Karena hati Anda masih ada rasa kesal. Tapi kalau Anda maafkan dia, ya sudah. Siapa tahu saya keluar dari tempat itu dengan prasangka baik. Untuk saya mendapatkan harta saya yang lebih baik, yang lebih halal. Mungkin siapa tahu dari tempat itu Anda dapat kerjaan lagi, yang mungkin gajinya lebih besar. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Ya, apa yang Anda anggap baik, kata Allah, belum tentu itu baik bagimu. Tapi apa yang Anda anggap jelek, belum tentu itu jelek bagimu. Allah tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Itu disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Insya Allah Taufik ini bisa menjadi rujukan.
Jangan kedengkian dibalas dengan kedengkian, atau fitnah dibalas dengan fitnah, tapi balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Apakah ini semua orang bisa? Allah sendiri bilang, tidak semua orang bisa. Kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah kesabaran, dan orang-orang yang diteguhkan hatinya dalam rumah tangganya. Tidak semua orang bisa, iya, kecuali yang dia dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Allah. Amin. Ini ada lagi Bib dari Pak Arif Kurniawan. Silakan. Kita kan tidak boleh meminta kesabaran, tetapi ketika tertimpa musibah, masalah atau ujian, bolehkah kita meminta agar dikuatkan atau sabar terhadap ujian tersebut? Ya. Apabila ini diajarkan oleh Al-Habib Ali, Allahumma ja'alna abidal ihsan, la abidal imtihan. Ya Allah, jadikan aku baik, tapi jangan kau uji. Jadi jangan minta ditetapkan. Kalau Anda mintanya ditetapkan, ya Allah mudah-mudahan aku diberi kesabaran dalam menghadapi ini. Ya otomatis ujiannya semakin berat. Enggak gampang, tidak. Sebagaimana Allah memberi contoh kepada Nabi yang diberi penyakit. Bagaimana diberi ujian? Nabi Ayub. Sampai istrinya pun pergi, anaknya pergi, umatnya pun pergi. Karena dia minta sabar. Oleh karena itu Rasulullah pun mengajarkan. Apakah Rasulullah ngajari supaya kita minta sabar? Tidak ada ajaran doa Rasulullah yang mendoakan agar kita sabar. Tidak. Tapi justru Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, bagaimana kalau kamu minta sama Allah? Aku minta supaya aku diberi sabar ya Rasulullah. Bukan begitu cara minta ya Ali. Mintalah kepada afiat. Orang kalau diminta sabar otomatis, kalau Anda dikuatkan sabar, Anda akan dipuji terus. Orang yang dimintakan sabar dalam rumah tangganya. Akhirnya apa? Diuji dengan suaminya. Diuji dengan anaknya. Karena Allah pengen tahu dia minta sabar kok. Diberi. Akhirnya apa? Terjadilah kadang-kadang ujian itu memang tidak ada yang mudah dan tidak ada enak. Tidak. Oleh karena itu hati-hati. Jangan kita minta dikuatkan, tapi ya Allah, jadikan saya orang baik. Hindarkan kami daripada segala kejelekan. Nah, itulah cara disuruh meminta. Jangan malah ditetapkan lah. Kalau ditetapkan ya semakin ujiannya semakin berat. Ini menurut apa yang saya terima dari guru-guru saya, apa yang saya dengar dari Rasulullah. Inilah ajarannya, bahkan Habib Ali memberi doa, ya Allah jadikan saya orang baik, tapi jangan diuji. Bukan ditetapkan kesabaran, tidak. Jelas? Assalamualaikum. Silakan Mbak Burum. Ya, maaf. Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya di sini bukan mau bertanya, cuma hanya ingin sharing. Boleh. Karena ini masih segar dalam ingatan saya, sewaktu kami masih kecil dulu, kan selalu berjamaah dengan ayah saya. Ya. Jadi selalu sesudah itu ayah saya menasihatkan sesuatu. Jadi ini yang saya masih ingat dalam ingatan saya. Tentang iri ini, itu apa? Ayah saya selalu menunjukkan tentang iri itu, selalu mengatakan kepada anak-anaknya, kalian lihat telunjuk jari ayah saya dibariskan 2. Terus katanya kalau yang iri itu selalu jarinya ke bawah, lalu yang iri itu, yang diiriin itu selalu jarinya ke atas. Jadi berarti maksudnya katanya, jadi kalau orang yang ngiri itu lebih jelek daripada orang yang mengiri. Betul. Nah, bagus. Ya, sesudah yang kedua Habib, ada lagi. Kalau kita merasa iri kepada seseorang, kata ayah saya selalu dibilangin kita kalau ada orang bahagia, kita ikut aja bahagia gitu. Betul. Jadi iri itu akan hilang sendiri gitu. Betul. Jadi tadinya mau ngiri, tapi karena dia bahagia, kita ikut aja menikmati sama-sama bahagia, kita ngucapin, kita apa gitu. Nah,
Terus ketiga, Habib, ada lagi satu lagi. Apabila seseorang itu jahat kepada kita, ini biasa sih, tapi ini buat saya masih berkesan, ayah saya dulu ngomong gitu. Nah, itu katanya jangan dibalas dengan kejahatan. Iya. Balaslah dengan kebaikan. Iya. Karena itu adalah kebajikan. Betul. Nah, terus itulah yang selalu saya tanamkan terhadap diri saya, karena sampai umur segini saya masih ingat gitu kata-kata itu selalu yang ini di hati itu. Katanya kalau orang yang jahat kita bales, kamu sama dia gitu loh. Betul, kan? betul. Kalau kamu bisa lihat hatinya, hati orang yang kita baik ini tuh dia akan hancur di dalam hatinya. Benar. Iya. Itu barangkali Habib. Bagus sekali, pantesan Ibu Rum sampai sekarang masih kelihatan muda. Iya. Bukan, sebab Habib. hatinya tidak ada rasa kesel sama orang. Itu tadi semua itu adalah dasarnya dari Al-Quran, dasarnya dari hadis. Tapi cara mengungkapkannya kepada anak-anaknya supaya anaknya melihat demikian. Saya dalam waktu pertama kali kalau kita lihat daripada hasil rekamannya, itu saya katakan, orang yang sedang duduk di restoran bersama suami istri sedang ketawa, ternyata orang yang kita dengki sedang turun dari tangga darurat. Apa dari tangga lift? Apa yang terjadi? Langsung ketawa kita hilang. Jadi siapa yang rugi adalah yang mendengki. Tapi yang didengki dia tidak tahu apa-apa. Iya. Ya, jadi itu semua sama tadi dari Al-Quran dan hadis. Itu cara Masya Allah ayah Anda mudah-mudahan dimuliakan Allah di akhirat. Karena memberikan nasihat kepada kita yang dibagi oleh Ibu Rum tadi. Itulah sebetulnya adalah ringkasan daripada ayat-ayat Quran dan hadis. Amin, Bagus amin. sekali tadi. Terima kasih, Bagus. Habib. Masya Allah. Silakan. Apa bedanya benci dan dengki dari Pak Arief? Ya. Benci dan Dengki. dengki. Ya, kebencian itu memang asal, Pak. Nah, asalnya dia benci. Dia tidak suka. Akhirnya timbulnya apa? Dengki. Jelas ya? Jadi itu merupakan satu bagian kesatuan, tapi yang berurut. Timbulnya dengki, awalnya dari benci. Ya, kalau orang sudah benci, akhirnya timbulnya dengki. Itu bedanya. Oleh karena itu jangan begitu Anda mulai membenci seseorang. Oleh karena itu tadi saya katakan dalam kesimpulan tadi, timbulkan kasih sayang. Apa untungnya saya membenci orang itu, apa untungnya? Kalau saya benci, misalnya saya dapat hadiah, atau kalau saya benci, malah justru apa? Mencelakakan tadi dikatakan oleh Ibu Rum, malah mencelakakan dirinya. Lebih baik saya tidak membenci, tapi saya menyayangi. Nah, dengan saya menyayangi, saya bahagia. Tidak ada kekesalan. Tapi kalau saya benci, hati saya memikirkan dia kan. Bahkan dikatakan Rasulullah, orang yang kita benci, itu kalau dia dapat kebaikan, apa yang timbul dalam diri kita? Semakin terbakar. Bahkan dikatakan di dunia dibakar, dikubur dibakar, apalagi di akhirat. Oleh karena itu jangan timbul kebencian, sehingga nanti akhirnya mendengki. Inilah yang dianjurkan. Oleh karena itu awalnya adalah kebencian. Anda mulai memanggil tadi, dengan panggilan akhirnya, kalau Anda udah benci sama orang, Anda manggilnya, Anda belum dengki, tapi Anda udah manggil nggak baik. Namanya dengan nama jelek. Ya, Anda mencari kesalahan-kesalahan, itu benci. Akhirnya apa timbulnya? Akhirnya Anda dengki. Dengki itu apa? Berbuat sesuatu yang kita tidak suka, kenikmatan itu diberikan Allah kepada orang itu. Nah itu, jadi awalnya benci, urutannya menjadi dengki. Kira-kira demikian. Oke, ada lagi nih Bib dari Mbak Aisyah. Bagaimana kuncinya agar kita istiqomah dalam berhijrah? Bagaimana cara bermuamalah dengan yang baik bagi... Halo? Halo Dabi, bermuamalah? Halo? Mbak Devi lagi frozen, Bib. Oh iya, ternyata gangguan dia. Siapa yang bisa bantu tadi? Bagaimana caranya bermuamalah yang baik bagi wanita yang sudah berhijrah? Ya. Terus?
Dan kuncinya bagaimana juga agar kita tetap istiqomah. Iya. Pertama kali kita dengar di dalam Al-Quran. Surat ke-11 ayat 120. Silakan Debbie. Ya, surat 11 ayat 120 ya, Bib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan... Maaf, salah. Suratnya ke-11 ayat Astaghfirullahaladzim. Bunyinya apa, Bib? Bunyinya jadi, apabila kamu bertobat, maka ikutilah Rasul. Jadi apabila kita sudah bertobat, kita suruh istiqomah mengikuti Rasul. Kalau nggak salah surat 11 ayat 134 kalau nggak salah ya. Surat 11 ayat 134 ya. Ya betul, silakan. Silakan Debbie. Ya, Bib. Ini lagi di... Oh, 134 nggak ada, Bib. Nggak ada ya. Sebentar. Suratnya surat 11. Astagfirullahaladzim. Apabila kamu, maksudnya isinya itu, apabila kamu bertobat, maka ikutilah Rasul. Beristiqomahlah. Jadi, kita kalau sudah bertobat hijrah, kita ikutin perintah Allah, larangan Allah itu, kita jaga, Mbak. 112 bukan, Bib? Iya, 112. Maaf, saya minta maaf. Surat ke-11 ayat 112. Debbie, tolong dibaca. Yes, terima kasih. Sama-sama, Bib. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Tetaplah jalan yang benar, terus? Sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu. Iya. Karena kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi setelah kita berhijrah, kita harus semakin dekat sama Allah, mengikuti perintah dan larangan Allah maupun Rasul. Kemudian dalam ayat selanjutnya, beristiqomahlah. Maksudnya itu, walaupun kamu belum bisa banyak, walaupun kamu baru bisa sedikit, tapi istiqomah. Sedikit, besok tambah. Jangan sampai kamu sudah nambah banyak, kemudian mengurangi. Berbuat lagi. Ini yang nggak boleh. Jadi supaya bisa istiqomah apa? Maaf, tadi saya ada kekurangan lagi. Hati-hati dengan iri dan dengki. Kenapa? Iri dan dengki itu lebih menular daripada seluruh penyakit menular. Menularnya paling cepat dan tidak terasa. Oleh karena itu jangan Anda untuk menghindarkan dengki tadi kurang satu. Saya tambahkan. Jangan duduk sama orang yang pendengki. Jangan, hati-hati. Karena kalau Anda duduk sama mereka, Anda tidak pendengki. Tapi Anda duduk sama pendengki, Anda tidak terasa akan menjadi pendengki. Jadi termasuk satu untuk menghindarkan orang jadi dengki, jangan duduk dengan orang pendengki. Kalau Anda duduk dengan mereka, Anda akan tertular. Sebab cepat lebih daripada corona. Oh, itu menular ya, Bib? Menular lebih dari seluruh penyakit menular, Mbak. Oh, okay. Saya lupa tadi menjelaskan itu. Hindarilah orang yang mendengki. Karena itu adalah penyakit menular yang lebih berat daripada seluruh penyakit menular. Ya, Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu wa kudu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah, kemudian duduklah dengan orang-orang yang baik. Kalau Anda mau pengen jadi pendengki, duduklah sama pendengki. Tidak terasa Anda akan jadi dengki. Anda duduk sama pemalas, Anda akan jadi malas. Tapi penyakit yang menularnya paling cepat adalah pendengki. Jadi istiqomah. Mulai dia hindari. Kalau sudah hijrah, Mbak, tadi supaya istiqomah apa? Pilih teman-temannya yang baik. Kemudian berbuat kebaikan setiap hari semakin menambah.
Jangan semakin mengurang. Sekarang banyak. Sholat sunnah, puasa sunnah apa. Nanti sudah masa tua. Mulai nggak kuat, mulai mengurung. Jangan. Istiqomah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah. Amal yang sedikit. Apabila dikerjakan rutin. Itu lebih baik daripada amal yang banyak. Tapi tidak rutin. Inilah istiqomah. Mudah-mudahan dijadikan kita orang-orang yang istiqomah. Ada lagi Mbak Debbie? Iya Bib, dari saya mau tanya. Kan tadi bilang kalau kita duduk sama pendengki, kita akan jadi pendengki. Iya. Itu yang menular berat ya Bib. Maksudnya terus kita udah mendengar nih ilmunya. Terus kita udah tahu. Dan kita gimana ya mendeteksi diri kita tuh mendengki atau enggak gitu. Mendeteksinya kita sama orang yang misalnya dia juga seorang pendengki. Terus tapi kita juga ada sifat itu. Nah itu kan jadi terdeteksinya tuh dari diri kita sendiri atau gimana, Bib? Jangan duduk sama orang baik, Mbak. Anda kalau duduk sama orang baik, Anda melihat wajahnya saja, yang Anda ingat apa? Allah. Sehingga dengan Anda melihat wajahnya, Anda belum sholat. Ketemu orang soleh, astagfirullah, saya belum sholat. Allah akan memberi hidayah. Kita melihat wajahnya orang soleh, duduk sama orang soleh. Seluruh kejelekan kita akan terlihat. Jadi kalau kita duduk sama orang saleh, bagaimana hati kita ada dendam. Okay. Tapi kalau Anda duduk sama orang soleh, seolah-olah, oh ini ternyata ada orang yang benci lebih dari saya. Oh saya masih lumayan. Oh Anda gak sembuh-sembuh. Malah Anda malah menjadi pendengki. Akhirnya dendam. Pendendam. Malah meningkat, gak nurun, Mbak. Jadi duduk, jangan sama pendengki. Duduklah dengan orang baik, sebab orang yang duduk dengan orang soleh, Allah akan memberikan hidayah. Dosa saja kita duduk sama orang soleh. Dosa kita dihapus. Kita membicarakan aja seperti sekarang ini kita ceramah membicarakan contoh tadi Habib Ali apa. Kita langsung dihapus dosanya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah. Jadi duduklah sama orang yang baik yang tidak pendengki. Oke, makasih. Ada lagi? Bib, mau tanya dari Rani, Bib. Silakan Rani. Bib, misalkan kita punya teman itu kita pernah berantem atau apa, tapi pada saat itu saya sudah memaafkan dan dia menerima maaf saya. Terus suatu hari dia mengundang saya untuk berkumpul lagi, tetapi rasanya hati saya itu kayaknya berat gitu, Bib. Kayaknya saya nggak mau pergi, tapi saya maunya cuma diem di kamar, hanya mendekat sama Allah. Apakah itu bisa dikatakan pertanda? Karena saya yakin, saya sih nggak tahu ya Bib, cuman saya tidak mau berprasangka, mungkin mereka masih bergosip atau apa, tapi kayaknya mau pergi itu berat Bib. Itu apakah bisa disebut sebagai petunjuk Bib? Oke, saya jelaskan dulu. Dia mengundang, siapa kata Rasulullah yang diberi undangan? Undangannya baik atau buruk? Kalau pertemuan undangan itu kebaikan, datangilah. Yang mengundang sunnah, tapi yang diundang wajib memenuhi panggilan. Selama panggilan itu baik. Tapi kalau Anda lihat, Anda diundang, Anda wajib datang. Tapi pertemuannya pertemuan nggak baik. Justru kalau kalian datangi, kalian makan dapat dosa. Kita udah tahu pertemuannya untuk tempat minum-minum. Lah saya diundang, kalau nggak datang nanti dosa katanya. Setiap undangan itu wajib didatangi. Betul, undangan yang bagaimana, Mbak? Kalau undangannya undangan tidak baik, kira-kira kalau kita duduk di sana akan ada gosip, akan membicarakan orang, akan mengganggu orang, membicarakan orang. Ya ngapain kita datang? Justru kalau Anda tidak ikuti undangannya, Anda dapat pahala. Tetapi kalau Anda datangi, Anda dapat dosa. Ya lebih baik jangan datang. Maaf, seperti sekarang kalau ada kawinan di gedung, laki perempuan berkumpul, pakai musik, laki dan sebagainya, dansa-dansa. Ya ngapain kita datangi? Lebih baik kita nggak datang. Ya, kira-kira demikian. Rani. Terima kasih, Bib. Salam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Udah, Bib. Oke, kita tutup dengan doa. Insya Allah nanti Senin yang akan datang kita ganti topik lagi. Mudah-mudahan semakin sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daima ili bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah mati, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, terutama dalam penyakit-penyakit hati ini, hindarkan kami dari penyakit iri, dengki, dan segala anak-anaknya, agar kita selamat di dunia, dikubur di akhiratnya. Ya Allah, jagalah hati kami, jauhkan daripada segala penyakit dengki dan iri, dari segala penyakit hati. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami, hilangkan penyakit corona dari muka bumi ini. Ya Allah, berkatilah kami, ridhokanlah kami, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, sayangilah kami, keluarga kami, berilah kami taufikmu, hidayahmu, dan sebagaimana kau berikan kepada orang-orang yang kau cintai, maka berikanlah juga kepada kami. Allahumma ja'alna abida ihsan, abida imtihan. Ya Allah, jadikan kami orang baik, tapi jangan kau uji ya Allah, agar kami menoleh ampunanmu dan ridhomu, sehingga kelak kami bertemu dalam keadaan mati kami, husnul khatimah. Ala hadaniyani asala ala manawahibina ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.